Rotate your screen left in 3, 2, 1. Rotate your screen back in 3, 2, 1. That was fun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Rasyid Nafibro dengan NIM C1020016. Hari ini saya akan mempresentasikan materi akuntansi keperilakuan mengenai aspek keperilakuan pada pengakumulasian dan pengendalian biaya. Baiklah, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu biaya dengan fungsi manajemen. Informasi biaya sistematis dan komparatif, serta data biaya dan laba analitis dibutuhkan agar manajer dapat menetapkan target laba, menetapkan target departemental untuk manajemen tingkat menengah dan manajemen operasi, mengevaluasi efektivitas rencana, menunjukkan keberhasilan atau kegagalan tertentu, mengidentifikasi dan menentukan strategi, serta memutuskan perlunya penyesuaian dan perbaikan dalam organisasi. Biaya untuk pengambilan keputusan. Yang pertama, ada jenis-jenis pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan jangka pendek, dan yang kedua yaitu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan jangka panjang. Lalu, pengertian dan konsep biaya relevan. Biaya relevan merupakan biaya yang terjadi pada suatu alternatif, tetapi tidak dapat terjadi pada alternatif tindakan yang lain, atau merupakan biaya yang dapat dihindari, atau avoidable cost, pada suatu alternatif tindakan. Beberapa konsep biaya relevan untuk berbagai pengambilan keputusan. Yang pertama ada biaya diferensial, yang kedua ada biaya yang dapat dilacak, yang ketiga ada biaya penggantian, yang keempat ada biaya kesempatan, yang kelima ada biaya yang diperhitungkan, yang keenam ada biaya inkremental, yang ketujuh ada biaya tunai, dan kedelapan ada biaya tertanam. Penggunaan biaya relevan untuk tujuan pengambilan keputusan jangka pendek. Dalam berbagai situasi bisnis, manajer dihadapkan dalam pengambilan keputusan taktis. Dalam pengambilan keputusan taktis dapat memanfaatkan konsep biaya relevan. Yang pertama ada keputusan menerima atau menolak pesanan khusus. Yang kedua keputusan pemanfaatan kapasitas menganggur. Yang ketiga ada keputusan pemanfaatan kapasitas yang terbatas. Yang selanjutnya yaitu keputusan penggantian aset tetap, dan yang terakhir ada keputusan penyewaan atau penggunaan sebagian kapasitas. Perilaku biaya untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Untuk perencanaan, umumnya pada perencanaan ditentukan harga pokok produk, maka digunakan asumsi dalam penyederhanaan perhitungan biaya berdasarkan volume aktivitas. Yang kedua yaitu pengendalian. Dalam kali pengendalian biaya, pola perilaku biaya sangat membantu manajemen yang memberikan informasi terkait unsur-unsur biaya yang perlu mendapatkan perhatian dalam setiap aktivitasnya. Lalu yang terakhir ada pengambilan keputusan. Dengan memahami konsep biaya berdasarkan perilaku, manajemen dapat melakukan sejumlah pengambilan keputusan strategi maupun keputusan-keputusan khusus, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pengendalian biaya, pengelompokan biaya ke dalam berbagai komponen biaya variabel dan biaya tetap memberikan dasar yang lebih baik untuk pengendalian biaya. Penyusunan laporan laba rugi menggunakan margin kontribusi yang menekankan pada pola perilaku biaya dan memberikan perincian kepada manajemen mengenai biaya teknik, biaya berkomitmen, dan biaya diskresioner. Selanjutnya, pengambilan keputusan. Beberapa situasi pengambilan keputusan yang umum. Yang pertama yaitu keputusan bauran produk. Margin kontribusi akan memberikan informasi kepada manajemen untuk memilih bauran yang diharapkan dapat menghasilkan total kontribusi terbesar terhadap laba. Yang kedua yaitu penentuan harga pokok baru setelah produk tersebut diuji, coba secara mencakupi dan dapat diterima oleh pemakai. Maka produk tersebut akan ditetapkan harganya pada biaya penuh plus margin up yang konsisten dengan tujuan menghasilkan laba perusahaan secara keseluruhan. Lalu penetrasi pasar.
Manajer dapat menggunakan biaya variabel sebagai dasar untuk menentukan harga kepada mereka bermaksud untuk memasuki pasar baru. Penghapusan produk atau lini produk pasar memberikan kontribusi terhadap penyerapan biaya tetap atau terhadap laba, terutama jika penghasilan sudah melebihi titik impas. Pesanan produk selama pesanan khusus tidak melibatkan perubahan utama dalam proses produksi, maka harga penjualan berapapun di biaya variabel akan memperbaiki profitabilitas secara keseluruhan. Selanjutnya, kampanye iklan dan promosi. Dengan meningkatkan volume penjualan yang dilakukan perusahaan dapat melakukan iklan dan promosi khusus. Keputusan mengurangi biaya. Harga jual suatu perusahaan ditetapkan oleh pesaing, maka manajemen mengetahui besar biaya variabel yang diizinkan. Aspek keperilakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih. Terdapat 4 cara utama bagi sistem pengendalian yang unggul secara keperilakuan. Yang pertama ada standar khusus. Standar harus ditetapkan dalam cara yang sedemikian rupa. Yang kedua, orang-orang harus merasa bahwa mereka memiliki pengaruh dalam menetapkan tujuan sendiri. Yang ketiga, orang-orang harus yakin bahwa mereka tidak akan dihukum secara tidak adil untuk variasi normal yang terjadi secara kebetulan dalam kinerjanya. Yang keempat, yaitu umpan balik atas kinerja harus pertujuan untuk memperbaiki maupun mengevaluasi. Partisipasi dalam penetapan standar. Yang pertama ada standar ketat dan standar longgar. Standar ketat yang akan lebih sering dicapai daripada dipenuhi. Sementara standar longgar tidak memberikan manfaat motivasi apapun karena standar tersebut begitu mudah untuk dicapai. Yang kedua, penyerapan overhead. Praktik umum untuk membebankan overhead manufaktur tetap dan variabel ke produk adalah tarif estimasi yang didasarkan pada tingkat kapasitas yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, alokasi biaya tidak langsung. Perusahaan harus menghindari adanya pembebanan pada pusat pertanggungjawaban biaya apabila pusat pertanggungjawaban tersebut tidak memiliki pengendalian baik langsung maupun tidak langsung. Lalu ada analisis varians. Perbandingan biaya aktual dan sasaran biaya menghasilkan sejumlah varians karena mustahil bagi biaya aktual yang terjadi akan setara dengan standar atau anggaran dari elemen operasional yang akan dikendalikan. Selanjutnya, keputusan investigasi varians yang memiliki signifikasi pengendalian hanya jika varian tersebut berasal dari penyebab yang dapat ditentukan atau dengan kata lain tidak bersifat acak dan rentan terhadap tindakan perbaikan. Selanjutnya yaitu aspek keperilakuan, komponen khusus dari kebijakan pengendalian yang dapat menghasilkan respon manusia adalah faktor-faktor seperti batasan yang ditetapkan oleh manajemen. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do 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 do.